Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man Season 3. Bagi sobat yang ingin melihat season 3 secara urut, sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat. Di sana sudah Mimin urutkan chapternya. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kita lanjutkan alur cerita manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-135. Pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan aksi dari Genos Tatsumaki Drift Knight melawan pimpinan asosiasi monster di udara. Tak lupa kita ditunjukkan aksi pengevakuasian warga sipil oleh Tank Top Master dan para pahlawan baik kelas S maupun kelas Grocho. Sementara Pigat berhasil menyelamatkan pahlawan serta pasukan swasta Narinki. Dan di akhir scene Tank Top Master mulai bergerak join ke medan pertarungan menggunakan Tower Sutet. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Pada cover chapter 135 ini kita diperlihatkan pose Tatsumaki yang elegan dengan diiringi tulisan masih berlanjut. Aku sanggup melakukan ini selamanya. Oke, mari kita mulai. Di awal scene kita diperlihatkan 5 menit sebelum Drift Knight turun untuk membantu para pahlawan melawan pimpinan asosiasi monster. Drift Knight seperti sedang mengamati keadaan pertarungan saat ini dengan berkata, jika menara itu muncul dari tanah setelah itu hancur, apakah itu berarti Tatsumaki sedang melawan pimpinan asosiasi monster? Aku ingin sekali mendapatkan secuil dari dagingnya untuk keperluan risetku, tapi energiku mulai menipis. Sungguh merepotkan. Kalau begitu, aku akan meminjam sedikit energi. Sambil melakukan charging pada dirinya. Entah apa yang disentuh Drift Knight, namun kalau Mimin lihat seperti suatu penghantar aliran listrik yang bertegangan sangat besar. Karena pada gambar berikutnya muncul seperti kilatan listrik setelah disentuh oleh Drift Knight. Scene berpindah ke waktu normal. Terlihat Drift Knight sedang kejar-kejaran sambil menyerang pimpinan asosiasi monster. Tujuan sebenarnya Drift Knight sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa Drift Knight ingin mendapatkan sampel dari pimpinan asosiasi monster untuk keperluannya. Kemudian kita diperlihatkan Amaimas yang terlihat seperti kena tekanan mental dari pertarungan melawan monster wajah bosok yaitu Fuhril Ugly. Amaimas selalu berkata dalam hati, pada akhirnya aku tak bisa melakukan apapun layaknya bayi yang cuma bisa menangis. Aku masih tidak bisa mengalahkan kejelekan. Kukira bergabung dengan mereka dan ikut melakukan penyerangan akan membuatku bisa lebih terpandang. Namun itu hanya sia-sia, kata Amaimas sambil membayangkan kengerian dari Fuhril Ugly. Setelah itu Amaimas bangkit dan memandang ke depan, dan ternyata di depan terdapat banyak pahlawan yang memandangi dirinya. Amaimas cukup terkejut melihat pahlawan lain memandangi dirinya. Tatapan macam apa itu? Apakah mereka mendengar permintaanku kepada Tatsumaki melalui transmitter? Dasar sekumpulan pecundang. Aku tak bisa membiarkan mereka meremehkanku, yaitu sang pahlawan. Malah seharusnya mereka iri kepadaku, kata Amaimas dalam hati yang mulai emosi. Padahal ya yang pecundang itu malah Amaimas itu sendiri loh. Masa melawan monster buruk rupa aja udah ketakutan dan trauma. Dan setelah itu ia sok-sokan menjadi yang terkuat. Kemudian Chill Emperor mendatangi Amaimas dan mengatakan, Mr. Amaimas, sepertinya kau cukup babak belur. Kau bisa beristirahat dulu dan biarkan kami yang bertarung. Bagaimana? Mendengar perkataan dari Chill Emperor membuat Amaimas semakin jengkel dan seperti mengeluarkan sisi monsternya. Entah setan apa yang merasuki dirinya, Amaimas tetap berpikiran bahwa pahlawan lain mendengar ia merengek meminta bantuan Tatsumaki saat melawan monster wajah bosok atau Fuhril Ugly. Sehingga ia sangat jengkel dan seperti ingin membunuh pahlawan yang melihatnya tadi. Amaimas di sini ingin tetap menjaga image-nya ya guys. Jadi jika hal memalukan ini terkuak dan asosiasi pahlawan mengetahuinya, maka reputasi dan kebanggaan sebagai pahlawan idol yang dibangunnya dalam asosiasi pahlawan akan hancur. Jadi Amaimas berusaha menutupi masalah ini. Setelah pertarungan selesai, Amaimas berencana akan membunuh pahlawan yang mengetahui kejadian memalukan dari belakang. Lalu ia akan menjelaskan kalau hal itu adalah perbuatan dari monster.
Emang bangsat pahlawan kelas A ini ya guys. Setelah mengetahui keadaan dari Amaimas yang tidak baik, Yayan menghampiri Amaimas bertujuan untuk menenangkannya. Setelah menanyakan tentang keadaannya, Amaimas mulai tenang kembali dan sisi monsternya lambat laun mulai menghilang. Namun yang mengejutkan terjadi sob. Kita ditunjukkan kemunculan pahlawan nomor wahid yaitu Blast untuk pertama kalinya. Momen ini terjadi di pikiran Amaimas. Jadi sudah dipastikan Amaimas sebelumnya pernah bertemu dengan pahlawan nomor 1 ini. Setelah mengingat Blast dalam pikirannya, Amaimas tiba-tiba membenturkan kepalanya di reruntuhan dengan sangat keras. Sontak hal tersebut membuat Yayan terkejut melihatnya. Sisi baiknya setelah membenturkan kepalanya, keadaan Amaimas sudah mulai membaik dan berkata kepada Yayan, "Jangan khawatir, ini masalah pribadiku. Hari ini pakaianku tidak cocok." Kemudian Yayan menjawab, "Itukah mengapa kau kesakitan?" Tanya Yayan dengan wajah bingungnya. Amaimas kemudian berkata kembali, "Aku hampir saja melupakan dasar dari fashion, yaitu pengendalian diri," kata Amaimas sambil meninggalkan Yayan. Ya kalau dilihat memang Amaimas seperti kehilangan kendali atas dirinya sebelum ia membenturkan kepalanya. Untunglah dia udah sadar. Jadi kita sebagai pembaca tak perlu berlama-lama jengkel dengan karakter satu ini. Dan hal paling mengejutkan terjadi sob, yaitu scene berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya. Pada chapter kali ini chapternya pendek ya sob. Kita ditunjukkan sumber kekuatan Driftneck sebelum membantu melawan pimpinan asosiasi monster, yaitu berasal dari aliran listrik yang sangat besar. Tak lupa kita ditunjukkan sisi gelap dari Amaimas yang ingin tetap menjaga reputasinya meskipun harus membunuh pahlawan lain yang mengetahui kejadian memalukan dirinya. Namun sisi gelap itu berakhir ketika Amaimas mengingat sosok Blast dalam pikirannya. Dan begitulah alur cerita manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-135. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.